Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup C akan menjelaskan materi akuntansi keuangan menengah kedua, chapter 24 mengenai presentation and disclosure in financial reporting. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Maulana Emilia dengan FPM akhir 275. Lalu ada rekan saya yang pertama ada Wafa Aisyah dengan FPM akhir 318. Lalu ada Karisa Firda dengan FPM akhir 021. Yang ketiga ada Dewi Azlatul Naila dengan FPM akhir 022. Lalu ada Nurul Sislawatul Rahman dengan FPM akhir 035. Lalu ada Rohma Agustina dengan FPM akhir 136. Lalu ada Eliza Dwi Renata dengan FPM akhir 192. Dan terakhir ada Evidia Puspitasari dengan FPM akhir 214. Selanjutnya di sini yang pertama itu ada prinsip pengungkapan penuh. Nah, prinsip pengungkapan penuh mewajibkan pelaporan keuangan atas fakta keuangan apapun yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembajaian informasi. Nah, berikut ada elemen-elemen pengungkapan berkualitas tinggi yang akan memungkinkan perusahaan menghindari jebakan pengungkapan ini. Yang pertama itu ada peningkatan persyaratan pelaporan. Nah, alasan peningkatan persyaratan pengungkapan ini itu beragam. Yang pertama ada kompleksitas lingkungan bisnis. Nah, meningkatnya kompleksitas operasi bisnis mempersulit penyajian peristiwa ekonomi ke dalam laporan ringkasan. Bidang-bidang seperti derivatif, sewa guna usaha, kombinasi bisnis, pensiun, pengaturan pembiayaan, pengakuan pendapatan, dan pajak tangguhan merupakan hal yang kompleks. Nah, akibatnya perusahaan itu banyak menggunakan catatan atas laporan keuangan untuk menjelaskan transaksi-transaksi ini dan dampaknya di masa mendatang. Yang kedua yaitu kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Saat ini lebih dari sebelumnya, pengguna menuntut informasi yang terkini dan prediktif. Misalnya, pengguna menginginkan data sementara yang lebih lengkap. Lalu yang ketiga ada akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Nah, regulator itu semakin berupaya untuk mengungkapkan fenomena seperti kompensasi manajemen, pengaturan pembiayaan di luar neraca, dan transaksi pihak berelasi kepada publik. Banyak dari persyaratan pengungkapan yang lebih baru ini melibatkan akuntan dan auditor sebagai agent untuk mengendalikan dan memantau hal-hal tersebut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berubah, pelaporan bisnis itu harus menyediakan informasi yang lebih berwawasan ke depannya. Kedua itu lebih fokus pada faktor-faktor yang menciptakan nilai jangka panjang, termasuk ukuran finansial, dan lebih menyelaraskan informasi yang dilaporkan secara eksternal dengan informasi yang dilaporkan secara internal. Yang kedua ada pengungkapan diferensial. YSB itu telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah atau UKM dibandingkan dengan IFRS lengkap dan banyak standar akuntansi nasional. Nah, IFRS yang disederhanakan untuk UKM itu lebih sederhana dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu topik tidak relevan untuk UKM dihilangkan. Contohnya adalah laba saham, pelaporan keuangan interim, dan pelaporan segmen. Kedua, IFRS itu yang disederhanakan untuk UKM memungkinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Misalnya, tidak ada opsi untuk menilai kembali aset, peralatan, atau aset tak terwujud. Yang ketiga, ada banyak prinsip pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disederhanakan. Misalnya, goodwill itu diamortisasi sehingga tidak ada uji penurunan nilai tahunan dan semua biaya pinjaman dan R&D itu dibebankan. Yang keempat, pengungkapan yang diperlukan jauh lebih sedikit. Yang kelima, revisi IFRS untuk UKM akan dibatasi setiap 3 tahun sekali. Yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan. Dan catatan merupakan sarana untuk memperkuat dan menjelaskan pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan. Nah, catatan itu dapat pula menjelaskan secara kualitatif informasi yang relevan dengan pos-pos laporan keuangan tertentu. Nah, di dalam kebijakan akuntansi catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi dan diikuti oleh entitas pelapor sebagai bagian integral dari laporan keuangan. Selain itu, perusahaan itu harus juga mengidentifikasi pertimbangan yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dan mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Nah, seringkali pengungkapan ini itu disajikan bersama catatan kebijakan akuntansi atau dicantumkan dalam catatan kebijakan tertentu.
Selanjutnya ada pengungkapan. Nah, pengungkapan ini itu harus mengidentifikasi estimasi yang memerlukan pertimbangan manajemen yang paling sulit, subjektif, atau kompleks. Contohnya ada catatan umum atau pengungkapan utama itu terdiri dari persediaan, aset tetap, klaim kreditur, klaim pemegang ekuitas, kontingensi dan komitmen, nilai wajar, pajak tangguhan, pensiun dan sewa guna usaha, lalu ada perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya yaitu ada pengungkapan utama, ada 8 yang akan dibahas, yaitu yang pertama persediaan. Nah, perusahaan harus melaporkan dasar pencatatan jumlah persediaan, nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, dan metode yang digunakan dalam menentukan biaya seperti FIFO ataupun average. Lalu yang kedua, aset tetap, mana perusahaan harus menyatakan dasar penilaian aset tetap, misalnya evaluasi atau biaya historis. Lalu yang ketiga, klaim kreditur. Investor biasanya merasa sangat berguna untuk memahami sifat dan biaya klaim kreditur. Namun, bagian liabilitas dalam laporan posisi keuangan hanya dapat menyajikan jenis-jenis liabilitas utama secara agregat. Lalu yang keempat, klaim pemegang ekuitas. Banyak perusahaan menyajikan informasi tentang sekuritas ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Itu jumlah saham yang diotorisasi diterbitkan dan beredar serta nilai nominal untuk setiap jenis sekuritas. Lalu yang kelima, kontingensi dan komitmen. Perusahaan mungkin memiliki kontingensi keuntungan atau kerugian yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, kontingensi ini meliputi litigasi, utang dan jaminan lainnya, kemungkinan penetapan pajak, renegosiasi kontrak pemerintah, dan penjualan piutang dengan regres. Lalu ada nilai wajar, di mana perusahaan yang memiliki aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar umumnya mengungkapkan biaya perolehan dan nilai wajar dalam catatan laporan keuangan. Lalu ada pajak tangguhan, pensiun, dan sewa guna usaha, di mana IASP juga mewajibkan pengungkapan yang ekstensif di bidang pajak tangguhan, pensiun, dan sewa guna usaha. Lalu yang terakhir yaitu perubahan kebijakan akuntansi, di mana profesi ini mendefinisikan berbagai jenis perubahan akuntansi dan menetapkan panduan untuk melaporkan setiap jenisnya. Selanjutnya yaitu pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Transaksi dengan pihak terkait, kesalahan, dan penipuan menimbulkan masalah yang sangat sensitif dan sulit. Akuntan atau auditor yang bertanggung jawab untuk melaporkan jenis transaksi ini harus berhati-hati dalam menyeimbangkan hak perusahaan pelapor dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Nah, uh, ada transaksi pihak berelasi di mana uh, ketika sebuah perusahaan terlibat dalam transaksi di mana salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pihak lainnya secara signifikan, transaksi ini juga dapat terjadi ketika pihak yang tidak bertransaksi memiliki kemampuan dan mempengaruhi kebijakan kedua pihak yang bertransaksi. Nah, uh, agar dapat melakukan pengungkapan yang memadai, perusahaan harus melaporkan substansi ekonomi, bukan bentuk hukum dari transaksi tersebut. Nah, IFRS mensyaratkan pengungkapan minimum untuk transaksi berelasi yang material, yaitu yang pertama, sifat hubungan, yang kedua, jumlah transaksi dan saldo terutang, yang ketiga, penyisian piutang ragu-ragu, dan yang keempat, beban yang diakui selama periode sehubungan dengan periode piutang tak tertagih. Nah, lalu selanjutnya ada peristiwa setelah periode pelaporan, di mana catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan kejadian signifikan yang terjadi setelah tanggal laporan, tetapi sebelum laporan disahkan, karena peristiwa itu bisa mengaruhi gambaran kondisi keuangan yang dilihat oleh pembaca. Lalu, ada dua jenis peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan mungkin memiliki dampak material terhadap laporan keuangan atau mungkin memerlukan pengungkapan agar pembaca menafsirkan laporan ini secara akurat. Yaitu ada dua. Dimana yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi itu tidak ada pada laporan posisi keuangan. Nah, lalu ada contoh peristiwa selanjutnya yang peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak disesuaikan, yaitu yang pertama, kombinasi bisnis utama setelah periode pelaporan atau pelepasan anak perusahaan utama. Lalu yang kedua, mengumumkan rencana untuk menghentikan operasi atau memulai penerapan restrukturisasi besar. Lalu yang ketiga, pembelian aset dalam jumlah besar, pelepasan aset lainnya, atau pengambil alihan aset besar oleh pemerintah. Lalu yang keempat, perusakan pabrik produksi utama atau inventaris akibat kebakaran atau bencana alam setelah periode pelaporan. Lalu yang kelima, transaksi saham biasa,
utama dan potensi transaksi saham biasa setelah periode pelaporan. Lalu yang keenam, perubahan yang luar biasa besar setelah periode pelaporan dalam harga aset, nilai tukar mata uang asing atau pajak. Lalu yang ketujuh, memasuki komitmen signifikan atau kewajiban kontingensi, misalnya dengan menerbitkan jaminan signifikan setelah tanggal penjualan. Pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zalatu Naila dengan nomor NPM akhir 022. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaporan untuk perusahaan terdiversifikasi atau konglomerat. Nah, pelaporan untuk perusahaan konglomerat merupakan penyajian informasi keuangan terpisah per segmen operasi yang wajib dilakukan untuk mengungkapkan kinerja, resiko, dan potensi dari setiap lini bisnis yang beragam, sehingga investor tidak hanya melihat gambaran agregat yang mungkin menyesatkan dari laporan konsolidasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar ilustrasi 24.6 ini. Nah, ilustrasi 24.6 ini menunjukkan contoh konkret laporan laba rugi tersegmentasi yang membandingkan kinerja dua segmen peralatan kantor dan suku cabang mobil dengan merinci pendapatan, beban pokok, hingga laba bersih masing-masing, sehingga mengungkapkan bahwa segmen peralatan kantor lebih besar namun juga mungkin lebih beresiko dibandingkan segmen suku cadang mobil. Selanjutnya terdapat tujuan pelaporan informasi segmentasi dan prinsip dasar. Untuk tujuan pelaporan informasi segmentasi adalah untuk memberikan informasi mengenai berbagai jenis aktivitas bisnis dan lingkungan ekonomi tempat perusahaan beroperasi, gunanya untuk mengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja masa lalu, menilai prospek arus kas masa depan, dan membuat pertimbangan yang lebih inform tentang perusahaan secara keseluruhan. Lalu, untuk prinsip dasar pelaporan segmen menurut IFRS adalah pendekatan manajemen yang mewajibkan segmen yang dilaporkan harus sesuai dengan cara manajemen internal mengelola dan meninjau kinerja perusahaan untuk pengambilan keputusan operasional, bukan berdasarkan klasifikasi buatan eksternal. Selanjutnya, mengidentifikasi segmen operasi. Nah, mengidentifikasi segmen operasi adalah proses menentukan komponen suatu perusahaan yang dianggap sebagai segmen berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, yaitu melakukan aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Lalu yang kedua, hasil operasinya ditinjau secara rutin oleh Chief Operating Decision Maker. Lalu yang terakhir yaitu tersedia informasi keuangan terpisah yang dihasilkan oleh sistem pelaporan internal. Nah, baik, selanjutnya yaitu contoh dari identifying operating segments. Nah, jadi untuk mengilustrasikan persyaratan-persyaratan yang sudah dijelaskan sebelumnya, asumsikan perusahaan ini sudah mengidentifikasi 6 segmen yang terlihat dari slide. Nah, 6 segmen ini dari segmen A sampai dengan segmen F. Nah, yang pertama kita harus menguji dengan revenue test. Caranya yaitu 0,10 dikali dengan 2150. Ini 2150 ini total revenue-nya. Menghasilkan 2115. Nah, segmen C, D, dan E itu sudah memenuhi uji ini. Selanjutnya yaitu operating profit loss test. Caranya sama, 10 dikali 90 yaitu menghasilkan 9. Nah, yang terlihat pada slide itu totalnya kan 85. Nah, tapi kerugian 5 ini diabaikan karena pengujian ini itu didasarkan pada segmen non rugi, sehingga yang menjadi pengalinya adalah 90.
sehingga hasilnya itu 9. Jadi segmen A, C, D, dan E itu memenuhi uji ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu identifiable asset test dengan 0,10 dikali 970 menghasilkan 97, sehingga segmen C, D, dan E itu sudah memenuhi uji ini. Nah, jadi oleh karena itu segmen pelaporannya itu hanya A, C, D, dan E saja. Jadi dengan asumsi keempat segmen ini memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi uji penjualan gabungan sebesar 75%. Nah, 75% ini kemudian dihitung 75% dikali dengan 2150 menghasilkan 1612,50. Nah, total dari penjualan A, C, D, dan E adalah 2000, yaitu dari 100 ditambah 700 ditambah 300 ditambah 900. Nah, oleh karena itu uji 75% ini terpenuhi. Baik, selanjutnya yaitu ada measurement principle. Nah, jadi prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan segmen tidak harus sama dengan prinsip yang mereka gunakan untuk menyusun laporan konsolidasi. Kemudian IASB itu tidak mewajibkan alokasi biaya bersama, biaya umum, dan biaya seluruh perusahaan hanya untuk tujuan pelaporan eksternal. Nah, biaya umum ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu segmen dan sifatnya yang saling terkait, mencegah pembagian biaya yang sepenuhnya objektif di antara segmen-segmen. Kemudian selanjutnya segmen information reported. Nah, jadi IASB itu mengharuskan perusahaan melaporkan yang pertama informasi umum tentang segmen operasinya, yang kedua laba rugi segmen dan informasi terkait, ketiga segmen aset dan liabilitas, yang keempat rekonsiliasi, yang kelima informasi tentang produk dan layanan serta wilayah geografis, dan yang terakhir pelanggan utama. Perkenalkan, saya Rohma Husina dengan NPM akhir 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang interim reports. Jadi, apa itu interim reports? Interim reports adalah laporan keuangan untuk periode kurang dari 1 tahun, misalnya laporan kuartalan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang lebih cepat dan relevan kepada investor dan regulator sebelum laporan tahunan diterbitkan. Kemudian pendekatan akuntansi dalam interim reporting. Ada dua pendekatan konsep. Yang pertama adalah discrete approach atau pendekatan discrete. IFRS mengutamakan pendekatan ini karena setiap periode interim diperlakukan sebagai periode akuntansi yang berdiri sendiri, yaitu beban dan pendapatan diakui berdasarkan kejadian dalam periode tersebut tanpa menunda atau mempercepat pencatatan untuk memperhalus laba tahunan. Kemudian tidak boleh membuat akrual untuk biaya yang baru akan terjadi pada masa depan, misalnya overhaul pesawat di akhir tahun. Kemudian yang kedua adalah integral approach atau pendekatan integral, yaitu menganggap interim sebagai bagian dari 1 tahun penuh. Beban tertentu dialokasikan berdasarkan estimasi setahun penuh, misalnya biaya tetap musiman. IFRS tidak memilih ini sebagai standar utama, tetapi konsep ini membantu menjelaskan perbedaan perlakuan dalam beberapa kasus. Berikutnya adalah aturan utama IFRS untuk interim reports. IFRS meminta perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi yang sama, yaitu metode akuntansi yang dipakai interim harus sama dengan laporan tahunan. Contoh, jika metode percentage of completion digunakan untuk pendapatan tahunan, maka metode yang sama harus digunakan pada interim. Kemudian perlakuan terhadap persediaan. Metode seperti FIFO atau average cost harus sama, namun untuk interim diperbolehkan memakai gross profit method dengan syarat dijelaskan dan direkonsiliasi nanti. Kemudian perlakuan beban dan pendapatan atau discrete approach, yaitu beban dicatat ketika terjadi, bukan dialokasikan. Dan tidak boleh membentuk liabilitas untuk biaya yang belum terjadi meskipun
direncanakan, contohnya biaya iklan akhir tahun. Kemudian pajak penghasilan atau income tax. IFRS mewajibkan annualized approach atau estimasi tarif pajak efektif setahun penuh dihitung lalu diaplikasikan dalam laba interim. Jika estimasi berubah di kuartal berikutnya, maka dilakukan penyesuaian. Berikutnya adalah permasalahan khusus atau seasonality. Musiman terjadi ketika sebagian besar penjualan perusahaan terjadi dalam satu periode pendek dalam setahun. Sementara biaya-biaya tertentu tersebar merata sepanjang tahun, misalnya industri gas alam memiliki penjualan terbesarnya di bulan-bulan musim dingin. Sebaliknya, industri minuman memiliki musimnya sendiri. Masalah musiman berkaitan dengan prinsip pengakuan biaya dalam akuntansi. Umumnya biaya dikaitkan dengan pendapatan yang dihasilkannya. Dalam bisnis musiman, fluktuasi laba yang besar terjadi karena penjualan di luar musim tidak menyerap biaya tetap perusahaan, misalnya biaya manufaktur, penjualan dan administrasi yang cenderung cukup konstan terlepas dari penjualan atau produksi. Berikutnya adalah disclosure atau pengungkapan yang wajib ada dalam interim reports. IFRS mengharuskan pengungkapan minimal berupa laporan keuangan ringkas plus catatan. Catatan harus menjelaskan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kebijakan akuntansi yang digunakan dan perubahan jika ada. Kemudian sifat musiman atau siklus operasi. Kemudian pos-pos material yang mempengaruhi aset, liabilitas, equity, laba atau arus kas. Kemudian perubahan estimasi akuntansi. Berikutnya transaksi terkait utang dan ekuitas selama periode interim. Kemudian dividen yang dibayarkan, informasi segmen atau segment reporting, perubahan liabilitas kontingensi atau aset kontingensi sejak laporan tahunan terakhir, kemudian dampak perubahan komposisi entitas, misalnya akuisisi atau pelepasan anak perusahaan, dan peristiwa material lain setelah akhir periode interim tetapi sebelum penerbitan laporan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai auditor report. Pengertiannya sendiri yaitu auditor report adalah laporan resmi yang dikeluarkan oleh auditor independen setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Auditor memiliki tugas untuk menilai apakah laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi seperti IFRS. Laporan ini itu menjadi sumber informasi penting bagi investor dan pemangku kepentingan untuk menilai integritas informasi keuangan perusahaan. Kemudian auditor itu menyatakan pendapat atau opini itu berdasarkan hasil audit. Jenis opini auditor itu ada 4. Yang pertama, unmodified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Ini itu diberikan jika laporan keuangan itu dianggap menyajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi. Ini merupakan opini terbaik yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu qualified opinion atau wajar dengan pengecualian. Ini itu dikeluarkan bila sebagian kecil laporan itu tidak sesuai standar, tetapi itu juga tidak mempengaruhi keseluruhan laporan. Kemudian yang ketiga yaitu ada adverse opinion atau tidak wajar itu diberikan jika laporan keuangan itu secara keseluruhan tidak sesuai standar dan menyesatkan. Ini tuh jarang terjadi karena perusahaan biasanya akan menyesuaikan laporan sebelum diterbitkan. Kemudian yang terakhir ada disclaimer of opinion atau tanpa memberikan pendapat. Ini diberikan saat auditor tidak dapat memperoleh bukti yang memadai sehingga tidak bisa menyimpulkan apapun. Selanjutnya, hal-hal yang dapat menambah paragraf penjelasan atau explanatory paragraph. Walaupun opini itu tetap clean, auditor itu dapat menambahkan paragraf khusus untuk menyoroti isu penting seperti yang pertama ada going concern, yaitu keraguan mengenai kemampuan perusahaan melanjutkan operasional. Yang kedua, perubahan kebijakan akuntansi atau lack of consistency. Ini itu yang berdampak material. Kemudian yang ketiga itu emphasis of matter yang dimana itu misalnya transaksi besar dengan pihak berelasi.
Paragraf ini itu membantu pengguna laporan memahami kondisi signifikan tanpa mempengaruhi opini utama. Kemudian, ada struktur utama laporan audit report. Dalam laporan auditor terdapat komponen penting. Yang pertama itu pernyataan kesesuaian laporan keuangan dengan IFRS atau standar relevan. Yang kedua, penjelasan tanggung jawab manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, penjelasan tanggung jawab auditor, termasuk metode dan standar audit yang digunakan. Yang keempat, dasar opini atau basis for opinion, yang dimana menjelaskan dasar auditor menilai kewajaran laporan. Yang kelima, opini auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang keenam, informasi tambahan mengenai peraturan dan transparansi seperti kepatuhan auditor terhadap kode etik dan larangan jasa non-audit. Kemudian yang terakhir dari auditor report yaitu pentingnya dalam auditor report. Yang pertama yaitu memberi keyakinan pada kualitas laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan transparansi perusahaan. Dan ketiga, mengurangi resiko informasi bagi investor. Dan yang terakhir, mendukung pasar modal yang sehat dan efisien. Saya Eliza Dubiranata dengan NPM akhir 192. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen report. Nah, manajemen report adalah laporan yang disusun oleh manajemen perusahaan untuk memberikan penjelasan, analisis, dan informasi tambahan mengenai kinerja keuangan, operasional, risiko, strategi, dan prospek perusahaan. Nah, dokumen itu biasanya melengkapi laporan keuangan yang disajikan dalam annual report atau laporan tahunan, atau bisa juga untuk laporan manajemen. Nah, yang pertama di sini yaitu ada manajemen commentary atau manajemen discussion analysis, yaitu laporan manajemen dan analisis manajemen. Nah, bagian ini itu berisi penjelasan dari manajemen mengenai kinerja perusahaan, kondisi keuangan, faktor serta prospek masa depan. Nah, biasanya itu mencakup penjelasan mendalam tentang 4 faktor resiko, termasuk sistem pengendalian internal dan prosedur manajemen risiko. Yang pertama yaitu ada faktor resiko. Faktor resiko adalah kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap keuangan, operasional, atau reputasi perusahaan. Perusahaan itu wajib mengungkapkan risiko utama agar pengguna laporan keuangan memahami potensi ketidakpastian bisnis. Nah, contohnya itu risiko operasional, risiko bisnis, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu risiko pasar, yaitu merupakan risiko akibat perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset atau kewajiban perusahaan. Biasanya itu terkait perubahan harga, nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas. Contohnya itu perubahan nilai tukar US dollar yang mempengaruhi biaya impor, lalu perubahan suku bunga pinjaman, dan bisa juga fluktuasi harga bahan baku. Dan faktor yang terakhir yaitu resiko terkait dampak perubahan iklim. Nah, ini tuh muncul akibat fenomena iklim seperti cuaca ekstrim, regulasi lingkungan baru, atau tuntutan stakeholder. Nah, perusahaan ini tuh wajib melaporkan resiko iklim sesuai standar keberlanjutan. Contohnya tuh banjir, terus tekanan dari masyarakat, bisa juga cuaca buruk yang mengganggu operasi. Nah, yang kedua itu ada ukuran kinerja alternatif. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Alternative Performance Measure atau APM. Nah, itu merupakan indikator keuangan di luar standar IFRS atau PSAK yang digunakan manajemen untuk memberikan gambaran tambahan tentang kinerja perusahaan. Dan itu tidak diatur secara ketat dalam standar akuntansi, namun sering digunakan untuk memberi pemahaman yang komprehensif. Contohnya tuh EBITDA, EBIT, net debt, free cash flow, dan perusahaan tuh harus menjelaskan definisi, metode perhitungan, dan alasan menggunakan IPM agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Nah, di sini tuh manajemen memiliki kewajiban utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Auditor itu hanya memberikan opini dan manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab penuh. Nah, tanggung jawabnya itu meliputi yang pertama itu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi atau IFRS, PSAK. Yang kedua, menjaga pengendalian internal yang memadai. Yang ketiga, menyajikan informasi yang benar, wajar, bebas dari salah saji material. Yang keempat, menilai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Dan yang terakhir itu mengungkapkan informasi penting secara transparan.
Nah, ini tuh biasanya tuh ada dalam pernyataan tanggung jawab manajemen di laporan tahunan atau laporan keuangan audited. Selanjutnya yaitu reporting on financial forecast and projection, yaitu investor membutuhkan informasi masa depan perusahaan, bukan hanya data historis. Ada dua bentuk laporan prospektif, yaitu ada financial forecast, apa yang diharapkan terjadi di masa depan, sama ada financial projection, yaitu apa yang mungkin terjadi berdasarkan asumsi hipotesis. Pengungkapan proyeksi membutuhkan dasar yang wajar dan etikat yang baik. Terdapat juga aturan safe harbor yang melindungi perusahaan dari tuntutan hukum jika perkiraan salah selama dibuatnya dengan baik. Yang selanjutnya ada pro and kontra publikasi forecast, yaitu pihak yang mendukung itu ada investor butuh prediksi masa depan, lalu informasi membantu keputusan investasi, menghindari penyebaran rumor informal, sama ada informasi tersedia lebih adil untuk semua investor. Pihak yang menentang yaitu masa depan tidak pasti atau forecast bisa jadi salah, lalu ada forecast bisa menyesatkan, lalu ada resiko hukum bila tidak tercapai, sama ada informasi bisa dibaca pesaing. Lalu selanjutnya ada Internet Financial Reporting, yaitu perusahaan kini menggunakan website untuk menyediakan laporan keuangan. Kelebihannya itu ada 3, yaitu informasi lebih cepat dan relevan, mengurangi biaya cetak, sama dia bisa unduh data untuk analisis. Mulai banyak diharapkan XMBR, data keuangan ditandai track atau tag agar mudah dicari, diekstrak dan dibandingkan lintas perusahaan dan negara. Selanjutnya ada Fraudulent Financial Reporting, yaitu kesenjangan membuat laporan keuangan menyesatkan secara material. Contohnya itu kayak Permalat, Satyam, sama Society Generable. Motivasi umumnya yaitu ada mengorek harga saham, memenuhi target bonus, sama ada menghindari gagal bayar pinjaman. Survei global menunjukkan penemuan akuntansi tertinggi sebesar 15% dalam daftar kejahatan ekonomi yang tertinggi. Selanjutnya ada penyebab financial statement fraud, ada tekanan yaitu pressure, yaitu seperti target laba terlalu tinggi, sama penurunan penjualan mendadak. Ada juga dari peluang yaitu opportunity, sistem pengendalian internal lemah, sama ada tidak ada pengawasan dari board atau komite audit. Yang selanjutnya ada rasionalisasi yaitu budaya etika perusahaan lemah, sama ada pembenaran bahwa ini atau demi perusahaan. Yang selanjutnya ada kriteria for making accounting and reporting choices. Tidak semua transaksi hanya punya satu metode akuntansi, yaitu manajemen harus memilih alternatif terbaik. Contohnya pilihan akuntansi harus mengikuti kerangka konseptual IASC, yaitu memberikan informasi relevan dan andal serta mencerminkan substansi ekonomi, bukan angka yang diinginkan manajemen. Tujuannya yaitu laporan keuangan berkualitas tinggi dan bermanfaat untuk memprediksi future cash flow.